Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah antropologi non-positivistik dengan tema adalah teori interpretasi kebudayaan. Oke, kalau di slide ini pertemuan 9 ya Mas dan Mbak ya. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, interpretif. Ya, ini semangatnya sama dengan antropologi fenomenologi, yakni meneliti perilaku manusia untuk menemukan interpretasi dan makna dalam tindakan manusia. Dengan demikian, kebudayaan manusia dapat terungkap. Antropologi ini dikenal dengan istilah antropologi yang lebih humanistik, memanusiakan manusia, sehingga saya ulangi lagi. Antropologi ini dikenal dengan istilah antropologi yang lebih humanistik, memanusiakan manusia, sehingga informan tidak hanya sebagai objek penelitian namun sebagai subjek yang berbicara. Dalam hal ini, kebudayaan dipandang sebagai sistem gagasan, nilai, dan makna. Oke, ini paradigma dalam interpretif. Interpretif seringkali disebut dengan istilah antropologi tafsiriyah, antropologi simbolik, hermeneutik antropologi, dan juga tafsir kebudayaan. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya penafsiran atas makna dari suatu individu atau komunitas tentang kebudayaan mereka. Fokus utama dari interpretif antropologi adalah mempelajari cara-cara di mana manusia mengerti atau memahami dan menginterpretasikan lingkungan mereka melalui perilaku dan ucapan yang diberikan oleh anggota masyarakat lainnya. Interpretasi ini membentuk suatu sistem budaya tentang makna yang terbagi secara bersama dalam suatu komunitas. Misal, keyakinan atau ide yang dianggap benar atau salah dalam satu kelompok. Pendekatan interpretasi menekankan pentingnya partikularitas atau kekhususan berbagai kebudayaan dan berpendirian bahwa sasaran sentral dari kajian sosial adalah interpretasi dari praktik-praktik manusia yang bermakna. Pendekatan ini membedakan antara eksplanasi dan pemahaman. Eksplanasi berarti mengidentifikasi sebab-musabab umum dari suatu kejadian, sedangkan pemahaman adalah menemukan makna dari suatu kejadian atau praktik sosial dalam suatu konteks tertentu. Tujuan dari penelitian sosial adalah melakukan rekonstruksi makna atau signifikansi kejadian atau praktik sosial. Pendekatan ini bersifat hermeneutik, yakni memandang fenomena sosial sebagai teks yang akan dikode melalui rekonstruksi imajinatif dari signifikansi berbagai unsur tindakan atau kejadian sosial. Asumsi dasar. Antropologi interpretif menggunakan asumsi dasar bahwa manusia adalah animal simbolikum atau makhluk yang memiliki kemampuan memainkan simbol. Perilaku manusia bersifat simbolik. Lingkungan manusia juga bersifat simbolik. Oleh karena itu, kebudayaan tidak lain merupakan sebuah sistem simbol. Anggota masyarakat saling membagikan suatu sistem simbol dan makna yang disebut kebudayaan. Kebudayaan juga disebut sebagai teks, di mana kerja antropologis adalah menafsirkan tafsiran masyarakat atas teks tersebut. Manusia adalah penyebar dan penghasil sistem tanda dan simbol untuk menanamkan pesan-pesan dan pengetahuan melalui interaksi.
Tujuan kaum interpretif adalah mempelajari dan meneliti proses di mana orang memberikan, saya ulangi, tujuan kaum interpretif adalah mempelajari dan meneliti proses di mana orang memberikan makna kepada dunia dan perilaku di dalamnya. Oke, ini kebudayaan menurut Gertz. Analisis atas jaringan makna tersebut Analisis atas jaringan makna tersebut bukan lagi sebuah ilmu eksperimental untuk mencari suatu hukum atau pola tertentu dari perilaku manusia, melainkan sebuah usaha interpretatif untuk mencari makna. Kebudayaan adalah sesuatu yang di dalamnya semua hal bisa dijelaskan dengan mendalam. Take description. Jadi, penafsiran tidak sekadar melaporkan peristiwa-peristiwa atau thin description, melainkan menafsirkan atau memisahkan makna-makna yang secara logis berhubungan. Oleh karena itu, kerja antropologis adalah memberikan makna atas makna yang diberikan oleh subjek penelitian atas fenomena sosial kultural. Interpretation of interpretation. Oke. Ini pemaknaan dalam interpretif. Gertz mengatakan bahwa analisis kebudayaan seharusnya menerka makna-makna, menaksir terkaan-terkaan itu, dan menarik kesimpulan eksplanatoris dari terkaan-terkaan yang lebih baik, bukannya menemukan benua makna seperti yang diajukan oleh kaum fenomenologi. Antropologi interpretif adalah proses menemukan penafsiran yang mendekati ketepatan dengan cara menyandingkan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh orang lain. Dengan demikian, makna yang terpenting dalam antropologi interpretif adalah makna yang diberikan oleh si penafsir atau antropolog, ya Mas dan Mbak sekalian. Gertz mengatakan bahwa kita memulai analisis kebudayaan dengan penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh informan kita dan kemudian menatanya menjadi suatu penafsiran yang utuh. Jadi kalau saya tidak salah, interpretif identik dengan penafsiran-penafsiran, ya Mas dan Mbak. Jadi ya kalau saya tidak salah termasuk dalam hal kebudayaan, ya Mas dan Mbak, ya. Jadi ringkasnya interpretif kebudayaan menurut interpretif adalah penafsiran-penafsiran kebudayaan itu yang diberikan oleh si penafsir atau antropolog. Jadi ini, ya, dengan demikian makna yang terpenting dalam antropologi interpretif adalah makna yang diberikan oleh si penafsir atau antropolog. Oke, Gertz mengatakan bahwa kita memulai analisis kebudayaan dengan penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh informan kita dan kemudian menatanya menjadi suatu penafsiran yang utuh. Oke, antropologi simbolik Gertz. Clifford Gertz adalah seorang antropolog Amerika yang terkenal dengan pemikiran interpretatifnya. Menurut Gertz, antropologi simbolik berlaku atas dasar konsep bahwa manusia adalah hewan pertama pencari makna yang menggunakan simbol. Pertanyaan yang mendasari antropologi simbolik adalah apa signifikansi makna bagi identitas manusia dan apa signifikansi makna bagi pekerjaan dan sistem sosial kebudayaan manusia. Oke, persoalan penafsiran. Dalam antropologi interpretif, hal yang penting adalah keberadaan tafsiran atau interpretasi atau pemaknaan kita terhadap pemaknaan informan masyarakat tentang sesuatu. Interpretasi karenanya bukanlah mencari suatu hukum uku. Saya ulangi, interpretasi karenanya bukanlah mencari suatu hukum umum yang sifatnya universal, namun berusaha mengemukakan suatu argumentasi tentang suatu hal yang menyangkut kebudayaan manusia. Mohon maaf. Dengan demikian, interpretasi bersifat sangat subjektif.
interpretasi tidak ada yang salah atau benar. Ya, sesuai dengan apa yang diinfokan oleh informan ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, persoalan penafsiran mengapa disebut subjektif? Karena penafsiran sangat bergantung pada konteks yang menyertai atau digunakan dalam melihat suatu teks. Konteks ini berupa waktu, ruang, sejarah, ideologi, pengalaman hidup, pengetahuan, dan lain sebagainya. Konteks inilah yang akan memberikan kekuatan bagi argumentasi peneliti tentang sesuatu. Perbedaan konteks akan mengakibatkan perbedaan penafsiran. Ya, apalagi subjektif ya, Mas dan Mbak. Oke, tugas antropologi. Penelitian dilakukan sebagai bentuk abstraksi dari pemikiran peneliti dengan melihat fenomena sosial melalui data. Informan. Data menjadi hal yang penting setara dengan penafsiran peneliti. Konteks teori. Ya, ini silakan dibaca saja. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Mas dan Mbak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, pemahaman yang salah dari saya. Insya Allah kita akan jumpa lagi next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.